Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Meiko Adi Surapratama dari SD Negeri 1 Rawasubur, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kapuas. Video ini adalah video demonstrasi kontekstual modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari video ini adalah CGP mampu membuat rencana pembelajaran yang memuat pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan fasilitator kami, Ibu Kristina Painde SPDMM. Perkenalkan, pengajar praktik kami dan calon guru penggerak saya sendiri, Meiko Adi Surapratama, dan kemudian pengajar praktik kami, Ibu Neti Febrianti SPD. Beliau adalah pengajar praktik di kelompok 1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah cara guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, seorang guru harus memetakan 3 aspek kebutuhan peserta didik. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar. Kesiapan belajar mengacu pada kapasitas peserta didik untuk mempelajari materi baru, meliputi pengetahuan dan keterampilan sebelumnya, kemampuan kognitif, kemampuan fisik, dan emosional. Kemudian untuk minat belajar, mengacu pada ketertarikan peserta didik terhadap suatu topik atau materi pembelajaran, dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, media dan budaya, keterhubungan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya adalah profil belajar. Profil belajar mengacu pada peserta didik belajar terbaik. Hal ini meliputi gaya belajar, kecepatan belajar, lingkungan belajar, dan strategi belajar. Dari memetakan kebutuhan peserta didik, kita dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta meningkatkan partisipasi dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, dapat membantu guru untuk mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan bantuan tambahan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa strategi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, selanjutnya adalah diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten itu terdiri dari menyediakan berbagai tingkat kompleksitas dalam materi pembelajaran, kemudian menyediakan berbagai pilihan materi pembelajaran seperti teks, video, kemudian ada audio, dan mungkin ada gambar. Selanjutnya adalah meminta peserta didik untuk mengerjakan proyek penelitiannya secara mandiri. Kemudian adalah diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses itu terdapat yang pertama menyediakan berbagai metode pembelajaran seperti pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran mandiri. Selanjutnya adalah menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran seperti latihan soal, diskusi kelompok, dan presentasi. Kemudian, yang ketiga adalah meminta peserta didik untuk memilih cara belajar mereka. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Guru dapat menyediakan berbagai pilihan produk pembelajaran seperti esai, poster, model, kemudian gambar, grafik. Nah, selanjutnya adalah meminta peserta didik untuk memilih cara mereka menunjukkan pemahaman mereka. Dan yang terakhir adalah menetapkan kriteria penilaian yang jelas yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakteristik. Yang pertama adalah komunitas pembelajaran yang positif. Yang kedua, iklim pembelajar yang positif. Yang ketiga adalah diferensiasi emosi. Dan yang keempat adalah fokus pada pertumbuhan. Yang kelima adalah tantangan yang tepat. Yang keenam adalah keadilan dan kesetaraan. Dan yang ketujuh adalah peran guru yang kuat. Ada 3 jenis penilaian. Yang pertama adalah asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning. Asesmen ini bertujuan untuk merefleksikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Kemudian asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning. Di sini asesmen ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dapat dilakukan dalam format penilaian formatif sekaligus penilaian sumatif. Selanjutnya adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Asesmen ini berfungsi sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar melalui nilai capaian.
menjadi umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran, sekaligus melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Berikut ini adalah RPP atau modul ajar kurikulum merdeka yang saya buat. Nah, di situ saya mengambil pembelajaran di kelas 4, yakni bab 1 mengubah bentuk energi, dan inilah beberapa lampiran seperti jumlah peserta didik, target peserta didik, model pendekatan, dan metode pembelajaran. Dan ini ada beberapa lampiran LKPD yang saya buat seperti soal pilihan ganda, soal isi, dan soal benar salah. Peserta didik bisa mengerjakan soal yang mereka ingin pilih dan mereka jawab. Sekian video kali ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.